Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Eka Dinandra dari kelas TI 4G. Hari ini saya akan menjelaskan hasil diskusi untuk mata kuliah sistem terdistribusi untuk pertemuan pertama sampai keempat. Untuk pertemuan pertama terdapat dua tugas, yaitu yang pertama menjelaskan model sistem terdistribusi. Yang pertama model client server. Sistem client server ini mempunyai satu atau lebih proses client dan server, dan juga sebuah proses client biasanya mengirim query ke sembarang proses server. Kedua, model proxy server. Proxy server menyediakan hasil copy dari resource yang diatur oleh server lain. Biasanya proxy server digunakan untuk menyimpan hasil copy web resource. Ketiga, model peer-to-peer. Bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem bisa sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Keempat, model mobile agent. Sebuah program yang berpindah dari satu komputer ke komputer lainnya dan melakukan pekerjaan tertentu secara otomatis. Yang kelima, model interaksi. Model interaksi terdiri dari dua bagian, yaitu synchronous distributed system. Batas atas dan bawah waktu pengeksekusian dapat diset. Pesan yang dikirim diterima dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian asynchronous distributed system. Banyak sistem terdistribusi yang menggunakan model interaksi ini. Tidak ada batasan dalam waktu pengeksekusian, tidak ada batas dalam delay transmission, dan tidak ada batas terhadap fluktuasi waktu lokal. Lalu yang kedua adalah hasil registrasi email ke AWS Education. Selanjutnya tugas pertemuan kedua. Yang pertama, manfaat arsitektur sistem terdistribusi. Yang pertama, resource sharing. Dalam sistem terdistribusi, situs-situs yang berbeda saling terhubung satu sama lain melalui jaringan, sehingga situs yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam situs lainnya. Kedua, computation speed up. Membagi sistem ke bentuk subsistem yang akan berjalan dalam waktu yang bersamaan dan mendistribusikan ke situs yang ada dalam sistem. Ketiga, reliability. Jika ada situs yang mengalami kegagalan dan menjalani tugasnya, maka situs yang tersisa akan tetap melanjutkan tugasnya yang telah ditentukan. Kemudian communication. Ketika banyak situs yang saling terhubung, maka user dapat membagi informasi informasi dengan user lainnya. Kemudian yang kedua, persyaratan kebutuhan untuk membentuk suatu arsitektur sistem terdistribusi. Yang pertama, penempatan komponen-komponen jaringan, mengidentifikasi pola dan beban kerja, mencari hubungan antar komponen berdasarkan fungsi, peranan, pola, dan berkomunikasi antar objek. Performa dalam respon, contohnya penggunaan upload dalam sebuah web. Performa dalam throughput, contohnya kecepatan proses antara klien dengan server serta kecepatan rata-rata transfer data. Proses dalam keseimbangan komputasi, contoh penggunaan beberapa mesin meskipun layanannya sama. QoS, contohnya tidak ada buffer ketika mengakses situs multimedia. Terakhir, penggunaan caching dan proxy. Kemudian pada pertemuan kedua terdapat job sheet. Untuk soal yang pertama, perbedaan server cloud computing dan server konvensional. Server cloud computing merupakan teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses. Cloud computing sudah diterapkan di beberapa perusahaan IT, diantaranya Google dan IBM. Jenis-jenisnya public cloud, private cloud, hybrid cloud, dan community cloud. Kemudian untuk server konvensional, yaitu contohnya on-premises. On-premises CRM merupakan CRM yang diterapkan secara konvensional, yang dimana mulai dari pengadaannya hingga pengaturan infrastruktur maupun software dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Seperti mulai dari server, developer, desain, dan lain sebagainya dilakukan oleh perusahaannya. Kemudian tugas yang kedua, melakukan ping server AWS.
Yang pertama, pada menu instan melakukan setting group pada security group. Kemudian menambahkan role yaitu tipe ICMP IP4V dengan protokol Echo Resource dan source-nya MyIP. Kemudian pada Windows Firewall, pada inbound rules aktifkan pengaturan file and printer sharing Echo Request ICMP v4in. Lalu pada CMD, ping public IP pada AWS server. Lalu pada pertemuan ketiga terdapat tugas yaitu nomor 1, jelaskan ID thread, program counter, register, dan stack pada thread. Untuk ID thread adalah suatu nilai unik yang mengidentifikasi sebuah thread apabila thread itu memanggil server. Program counter adalah suatu penghitung yang mengidentifikasi alamat dari instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi untuk proses tersebut. Register adalah tempat untuk menyimpan bagian dari CPU. Register dapat menyimpan instruksi, alamat penyimpanan, atau jenis data lainnya yang diperlukan untuk proses. Kemudian stack adalah struktur data yang menyimpan informasi tentang subroutines dan digunakan sebagai ruang awal untuk proses. Untuk yang kedua, menjelaskan kelebihan dan kekurangan menggunakan IPC model messaging dan IPC shared memory. Kelebihan IPC model messaging adalah lebih mudah diterapkan daripada IPC shared memory. Kekurangan IPC model messaging memiliki komunikasi yang lambat karena penataan koneksi membutuhkan waktu. Terus kelebihan IPC shared memory lebih cepat dalam berkomunikasi ketika dalam mesin yang sama. Kekurangan IPC shared memory, semua proses yang menggunakan shared memory perlu memastikan kalau tidak menuliskan ke lokasi memori yang sama. Shared memory dapat menimbulkan masalah seperti synchronization dan penataan memori yang harus dialamatkan. Kemudian pada pertemuan ketiga terdapat job sheet untuk melakukan percobaan multi-thread pada server AWS. Yang pertama, menambahkan rules HTTP, kemudian menginstal extension SSH di VS Code, lalu pada VS Code menuliskan nama SSH, lalu menekan add new host. Untuk SSH yang ini Ubuntu komputer mendapatkan dari contoh yang di atas. Kemudian mengatur config pada identity file ke file PEM-nya atau kunci. Kemudian pada praktikum kedua menginstal Apache dan public IP AWS-nya ditaruh di bagian atas, apakah bisa muncul page-nya apa tidak. Terus kemudian pada praktikum ketiga instalasi build PHP ke server, lalu menuliskan kode ini agar thread berjalan, lalu hasil tesnya seperti ini. Kemudian perbedaan dan contoh multiproses, multitasking, dan multithread. Multiproses adalah kemampuan komputer untuk melakukan beberapa proses dalam waktu bersamaan dengan keberadaan teknologi berbasis multiproses, contohnya komputer server. Kemudian multitasking adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada sebuah metode di mana banyak pekerjaan atau dikenal juga sebagai proses diolah dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Contohnya Linux. Kemudian multithreading adalah kemampuan sebuah program untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan sekaligus. Kemudian pertemuan keempat terdapat tugas yaitu yang pertama, diskusikan dan jelaskan maksud gambar di bawah ini yang terkait dengan multicasting dan jelaskan 3 metrik kualitas dari sebuah application level multicast tree.
Maksud dari gambar ini adalah gambar ini terdapat gambar ini termasuk multicast group yang berisi 4 host yang node A sebagai root pada jaringan. Agar keempat node ini terhubung, maka harus mendapatkan IP yang sama. Jadi jika host A mengirimkan pesan, maka B, C, D akan menerima pesan tersebut. Kemudian metrik pada multicast tree. Yang pertama, link stress didefinisikan link atau menghitung seberapa sering paket melintasi pada link yang sama. Kedua, the stretch mengukur rasio pada delay antara dua node di overlay dan delay pada dua node yang akan terjadi di jaringan yang mendasarinya. Kemudian tree cost adalah metrik global, umumnya terkait dengan meminimalkan biaya agregat link. Kemudian nomor 2, diskusikan dan jelaskan studi kasus yang Anda temui dalam hal penggunaan RPC di dunia nyata. Yaitu studi kasusnya penggunaan SSH. Jika mengakses server pada AWS EC2 instan Linux Ubuntu, kemudian kita mengaksesnya menggunakan aplikasi putih. Dan untuk menyambungannya kita memerlukan public IP dari AWS tersebut agar bisa masuk ke server. Jika berhasil, maka kita akan memiliki hak akses administrator yang dapat mengubah apapun yang ada di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.